Judul, Orderan Taksi dari Arwah. Charlie, seorang supir taksi online, biasa menjalani rutinitas harian dengan tenang. Sejak 2 tahun lalu, ia memilih untuk menjadi sopir taksi online sebagai pekerjaan sampingan. Selama ini, pekerjaan tersebut cukup menguntungkan meski tak selalu stabil. Yang penting, ia bisa mengatur waktunya sendiri. Namun, hari itu berbeda. Pagi itu, Charlie menerima sebuah orderan yang agak aneh. Ia baru saja mengantar seorang penumpang, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun, yang mengarah ke sebuah rumah sakit tua di pinggir kota. Rumah sakit itu, menurut rumor yang beredar, sudah lama ditutup, dan hanya beberapa orang yang masih mengunjunginya. Bangunannya tampak terisolasi, jauh dari keramaian kota. Wanita itu tampak sedikit cemas saat memasuki taksinya, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. "Terima kasih sudah menerima pesanan saya," kata wanita itu dengan suara lembut, meskipun matanya terlihat sedikit gelisah. Charlie hanya mengangguk, tidak terlalu peduli dengan suasana hati penumpangnya. Jalan menuju rumah sakit itu cukup sepi, dan hanya ada sedikit kendaraan yang lewat. Sepanjang perjalanan, wanita itu terus diam, memandang keluar jendela. Charlie merasakan ketegangan di dalam mobil, tapi ia tidak bertanya. Tugasnya adalah mengantar penumpang sampai tujuan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan rumah sakit tua itu. Bangunan yang tampak usang dan dikelilingi oleh pagar tinggi itu membuat suasana semakin mencekam. "Ini dia," kata wanita itu sambil membuka pintu mobil. "Terima kasih sudah mengantarkan saya." Charlie mengangguk, lalu melihat wanita itu melangkah menuju gerbang rumah sakit. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Rumah sakit ini sudah lama ditutup, dan tak ada orang yang datang ke sini kecuali mereka yang memiliki urusan tertentu. Ia merasa sedikit cemas, namun tidak ada alasan untuk merasa curiga. Mungkin wanita itu hanya seorang pasien atau pengunjung yang memiliki alasan pribadi. Charlie pun melanjutkan perjalanannya, meskipun ada perasaan aneh yang mengganjal di dalam dirinya. Apa yang sedang terjadi di rumah sakit itu? Malam itu, setelah mengantar beberapa penumpang lainnya, Charlie kembali menerima sebuah orderan. Ia melihat lokasi tujuan di layar ponselnya, dan mendapati bahwa penumpangnya ingin diantar ke alamat yang sama dengan rumah sakit yang tadi. Namun, kali ini, alamat yang tertera sedikit berbeda, sepertinya berada di area sekitar rumah sakit yang sama, tapi lebih terpencil. Aneh, pikir Charlie. Kenapa ada orang yang ingin ke tempat seperti itu lagi malam-malam begini? Tapi, sebagai seorang sopir taksi online, ia tidak bisa menolak pesanan. Ia sudah terlalu sering menerima orderan dengan tujuan yang jauh dari tempat-tempat ramai, dan selalu merasa bahwa orang-orang yang menggunakan layanan taksinya memiliki alasan masing-masing. Charlie pun bergegas menuju titik penjemputan. Ketika ia tiba, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan jas hujan berwarna gelap. Wajahnya tersembunyi di balik tudungnya, sehingga Charlie hanya bisa melihat sedikit dari wajahnya. Wanita itu membuka pintu taksi dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kemana?" tanya Charlie, mencoba memecah keheningan yang aneh itu. Wanita itu hanya menunjuk ke arah rumah sakit tua di pinggir kota. Tanpa bertanya lebih lanjut, Charlie memutar setir dan mulai menyetir. Selama perjalanan, suasana tetap sunyi, hanya terdengar suara mesin mobil yang berdenging pelan. Namun, semakin mereka mendekati rumah sakit itu, Charlie mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Mobilnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata menekan kendaraan tersebut. Charlie mencoba untuk tetap tenang, berpikir bahwa mungkin itu hanya kelelahan atau imajinasinya saja. Namun, saat mereka tiba di depan gerbang rumah sakit tua itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita di kursi penumpang tiba-tiba menghilang. Charlie mengerem mendadak, kaget. Ia membuka pintu dan melihat sekeliling, namun wanita itu sudah tidak ada di mana-mana. Hanya ada keheningan yang mencekam di sekitar rumah sakit itu. Pintu mobil masih terbuka lebar, dan lampu taksi yang menyala memantulkan cahaya redup ke arah bangunan yang sepi dan gelap. Charlie merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menutup pintu dan kembali duduk di kursi sopir, mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin aku terlalu lelah," ia pikirnya, mencoba mencari penjelasan logis. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi. Dalam perjalanan pulang, Charlie kembali menerima sebuah orderan. Kali ini, tujuan penumpangnya adalah ke rumah sakit tua itu lagi. "Ini gila," pikir Charlie. "Apa yang sedang terjadi?" Charlie merasa sudah cukup jengah dengan kejadian yang dialaminya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun,
Rasa ingin tahu yang menggelisahkan dirinya mendorongnya untuk kembali menerima orderan yang terus datang, meskipun tujuan akhir selalu berujung di rumah sakit tua itu. Pada malam ketiga, setelah mengantar seorang penumpang, Charlie memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memarkirkan taksinya di seberang jalan rumah sakit dan menunggu. Tak lama setelah itu, ia melihat seseorang berjalan keluar dari dalam gedung itu. Seorang pria berpakaian rapi, namun wajahnya tampak pucat dan terhuyung-huyung. Charlie merasa heran. Rumah sakit ini sudah lama ditutup, lalu siapa pria itu? Pria itu mendekati taksi Charlie dan, tanpa berkata sepatah kata pun, membuka pintu belakang dan masuk ke dalam. Charlie merasa ketakutan, namun ia tidak bisa menarik diri. Perasaan aneh ini seperti ada yang menariknya untuk melanjutkan perjalanan ini. Ketika taksi melaju, pria itu mulai berbicara, suaranya serak dan berat. "Aku sudah meninggal di sini, lama sekali," kata pria itu. Charlie hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa maksudmu?" ditanya Charlie, merasa ketakutan. Pria itu menoleh ke arahnya, dan untuk sesaat, Charlie melihat mata pria itu, kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. "Aku dibunuh di rumah sakit itu. Aku sudah terjebak di sini," jawab pria itu, suaranya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Charlie merasa perutnya bergejolak. Tiba-tiba, suasana di dalam taksi berubah menjadi dingin. Semua lampu jalanan di sepanjang jalan mulai padam satu persatu, dan jalanan tampak semakin gelap dan sepi. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah sakit itu. Pria itu menatap Charlie dengan mata kosongnya dan berkata, "Bantu aku keluar dari tempat ini." Namun, saat taksi berhenti, pria itu menghilang, seakan tertelan oleh kegelapan malam. Charlie tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ia telah terjebak dalam permainan arwah yang tak terduga. Setelah kejadian itu, ia mulai melihat hal-hal aneh lainnya. Setiap kali ia menerima orderan, ia merasa seperti terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya, selalu berakhir di rumah sakit tua itu. Orderan-orderan yang datang bukanlah pesanan dari manusia, tetapi pesan dari arwah yang terperangkap di dalam rumah sakit itu. Suatu malam, Charlie memutuskan untuk berani mengungkap misteri yang tersembunyi di balik rumah sakit itu. Ia memasuki area rumah sakit dengan hati-hati, berusaha menenangkan diri. Saat ia melangkah lebih jauh, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, langkah kaki, dan bahkan suara tangisan yang tak terduga. Di tengah kegelapan, Charlie akhirnya menemukan ruang rumah sakit yang tersembunyi di bawah tanah, di mana arwah-arwah yang terperangkap itu berdiam. Di sanalah ia mengetahui kebenaran yang mengerikan. Rumah sakit itu bukanlah tempat penyembuhan, melainkan tempat penderitaan, tempat di mana banyak nyawa telah direnggut dengan cara yang tak wajar. Arwah-arwah itu tidak bisa meninggalkan tempat itu, dan mereka menggunakan Charlie untuk mencari keadilan yang sudah lama terlupakan. Dengan keberanian yang tersisa, Charlie bertekad untuk membebaskan mereka. Namun, apakah ia bisa? Dan apakah ia akan selamat dari kutukan yang sudah berabad-abad ini?